Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafadz-lafadz yang masuk di dalam kategori dzaraf zaman. Lafadz yang pertama dalam pembahasan ini adalah al-ana. Spesifikasi dari lafadz al-ana ini adalah yang pertama, lafadz al-ana ini dihukumin mabni fathah. Kemudian yang kedua, al-ana ini masuk di dalam kategori dzaraf ghairu mutasharrif, yang mana dia hanya dapat berubah i'rab ketika dimasukin huruf jar. Artinya dia itu kedudukannya selalu sebagai dzaraf dan i'rabnya akan berubah manakala dimasukin oleh huruf jar. Kemudian yang ketiga, dia itu selalu dimasukin oleh al. Jadi al ini selama-lamanya harus tetap ada pada lafadz al-ana. Kemudian yang keempat, al-ana ini menunjukkan makna zaman hal, mengandung makna sekarang. Dan yang kelima, bentuk daripada al-ana ini selalu berbentuk mufrad. Artinya di sini tidak ada bentuk tasniyah maupun bentuk jamaknya. Baik jamaknya tersebut adalah jamak taksir, jamak muannas salim maupun jamak mudzakkar salim. Ini adalah spesifikasi daripada lafadz al-ana. Menurut sebagian ulama, asal kata dari lafadz al-ana ini adalah awana. Selanjutnya, huruf wawunya di sini ditukar dengan huruf alif sehingga akan menjadi ana. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu alif dan alif. Oleh karena itu, salah satunya dibuang. Selanjutnya, sebelum hamzah ini ditambah dengan al sehingga menjadi al-ana. Makna daripada lafadz al-ana ini adalah sekarang. Sehingga ketika dikatakan if'al al-ana, maka maknanya adalah if'al fi hadzal waqti. If'al al-ana, kerjakanlah sekarang. Maka maknanya adalah if'al, kerjakanlah fi hadzal waqti, pada waktu ini. Ini adalah makna daripada al-ana. Selanjutnya, apakah lafadz al-ana ini masuk dalam kategori isim ataupun huruf? Lafadz al-ana ini adalah kalimat isim, karena lafadz al-ana ini dimasukin oleh al dan juga dia bisa dimasukin oleh huruf jar. Contohnya seperti hattal an atau mundzul an atau ilal an atau juga minal an. Jadi dari sini jelas dikatakan bahwa al-ana ini masuk di dalam kategori isim. Karena selain di sini terdapat al, dia juga bisa dimasukin oleh huruf jar. Hattal an, hingga sekarang. Mundul an, sejak sekarang. Ilal an, hingga sekarang, atau minal an, dari sekarang. Contoh al-ana di dalam susunan kalimat seperti lafadz idhab al-ana. Idhab, hendaklah pergi siapa kamu, al-ana, sekarang. I'rab daripada lafadz al-ana ini adalah al-ana ismun dzarfiyun. Al-ana ini adalah termasuk isim yang mengandung makna dzaraf. Mabniun alal fathi, dia dimabnikan atas tanda fathah, fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah lil hal, dalam mahal nasab sebagai dzaraf zaman yang mengandung makna sekarang. Muta'alliqun bil fi'li idhab, yang berkaitan dengan fi'ilnya yaitu lafadz idhab yang dalam hal ini sebagai amilnya. Kemudian contoh al-ana yang dimasukin oleh huruf jar seperti lafadz ijtahid minal an
fasa'idan. Ijtahid, hendaklah bersungguh-sungguh kamu atau rajinlah kamu, minal an, dari sekarang, fasa'idan, maka seterusnya. Di sini lafaz al-an dimasukin oleh huruf jer, sehingga di sini i'rabnya adalah jer, akan tetapi tanda jernya di sini dengan dikira-kira. Karena lafaz al-ana ini hukumnya dimabnikan, sehingga i'rabnya adalah minal an, min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Al-an ismun dzarfiyun. Al-an ini adalah isim yang mengandung makna dzaraf. Mabniun alal fathi, dimabnikan atas tanda fathah. Fi mahalli jarrin majrurun biharfil jarri. Dalam keadaan jer karena memang dijerkan oleh huruf jer. Muta'alliqun bil fi'li ijtahid. Berkaitan dengan fiilnya yaitu lafaz ijtahid yang dalam hal ini sebagai amilnya. Ini adalah penjelasan lafaz yang pertama yaitu lafaz al-ana. Selanjutnya adalah lafaz amsi. Spesifikasi daripada lafaz amsi adalah yang pertama, amsi ini termasuk isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, lafaz amsi ini termasuk daripada isim zaman yang mutasorrif, yang kadang diirob sebagai dzaraf atau maf'ul fi dan terkadang tidak. Dan yang ketiga, manakala lafaz amsi di sini berkedudukan sebagai dzaraf, maka dia dihukumi mabni kasroh. Sekali lagi, yang pertama, amsi ini masuk di dalam kategori isim ma'rifat. Dan yang kedua, dia itu masuk dalam kategori mutasorrif, artinya dia bisa berkedudukan sebagai dzaraf, bisa juga berkedudukan selain dzaraf. Dan yang ketiga, manakala dia itu berkedudukan sebagai dzaraf, maka dia hukumnya dimabnikan kasroh. Contohnya seperti lafaz dhahabtu ilal madrasah amsi. Dhahabtu, pergi siapa saya, ilal madrasati, ke sekolah, amsi, kemarin. Kedudukan amsi di dalam contoh ini adalah sebagai dzaraf. Oleh karena itu dia dihukumin nasab sebagai maf'ul fi. I'rab daripada lafaz amsi dalam susunan ini adalah amsi ismun dzarfiyun. Amsi di sini adalah termasuk isim dzaraf mabniun alal kasri, dimabnikan kasroh, fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah, dalam mahal nasab sebagai dzaraf zaman. Muta'alliqun bil fi'li dhahaba, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan lafaz dhahaba, yang dalam hal ini juga sebagai amilnya. Ini adalah manakala amsi berkedudukan sebagai dzaraf. Selanjutnya, lafaz amsi ini bisa jadi kedudukannya tidak sebagai dzaraf. Maka dalam hal ini, lafaz amsi ini dimasukin oleh al atau dimasukin oleh huruf jer, sehingga amsi bisa berkedudukan sebagai mubtada, bisa sebagai isim kana, atau manakala dia itu dimasukin oleh huruf jer, dia akan menjadi majrur. Contoh amsi yang dimasukin oleh huruf jer sekaligus dia juga dimasukin oleh al. Contohnya seperti lafaz laqaitu Khalidan bil amsi fil madrasah. Laqaitu, bertemu siapa saya, Khalidan, kepada Khalid, bil amsi, kemarin, fil madrasah, di sekolah. Di sini lafaz al-amsi dihukumin jer, dan tanda jernya di sini dengan menggunakan kasroh, karena memang di sini dimasukin oleh huruf jer, sehingga hukum daripada lafaz al-amsi di sini tidak mabni lagi, melainkan mu'rab dengan tanda i'rab yang jelas atau yang tampak. Sehingga manakala di i'rab, maka i'rabnya adalah sebagai berikut. Bil amsi al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri.
Ba ini adalah huruf jar yang dimabnikan kasroh. Al-amsi majrurun bil ba'i. Lafat amsi di sini diijarkan oleh huruf jar ba. Wa alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun fi akhirih. Dan tanda jarnya adalah dengan menggunakan kasroh yang tampak. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li laqaitu. Dan dia berkaitan dengan lafat laqaitu yang dalam susunan ini sebagai amilnya. Kemudian contoh yang lain seperti lafat kana al-amsu thayyiban. Kana ada al-amsu, apa hari kemarin, thayyiban ialah baik. Di sini lafat al-amsu i'rabnya rofa dan tanda rofanya dengan dhammah. Karena lafat al-amsu dalam susunan ini sebagai isim daripada kana, sehingga i'rabnya al-amsu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu kana. Al-amsu di sini dirofakan dan tanda rofaknya dengan dhammah yang tampak karena lafat al-amsu sebagai isimnya kana. Contoh yang lain seperti lafat inna al-amsa thayyibun. Inna sesungguhnya al-amsa hari kemarin, thayyibun ialah baik. Al-amsa di sini i'rabnya nasab karena sebagai isim daripada inna. Tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang tampak. I'rabnya adalah al-amsa mansubun bi inna wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu inna. Lafat al-amsah di sini dinasabkan dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang tampak karena dia berkedudukan sebagai isimnya inna. Ini adalah penjelasan tentang amsi yang hukumnya manakala dia sebagai dhorof maka dia dimabnikan kasroh, manakala tidak berkedudukan sebagai dhorof dia di-i'rab sebagaimana posisinya dalam susunan kalimat. Lafaz selanjutnya adalah lafaz ayyana. Lafaz ayyana di sini berasal dari lafaz ayu dan awana. Kemudian hamzahnya di sini dibuang, maka akan menjadi ayuwana. Selanjutnya wawunya di sini diganti dengan huruf ya, maka akan menjadi ayuyana. Dan kemudian di sini ayu yang pertama diidghamkan atau dimasukkan kepada ya yang kedua sehingga dijadikan satu menjadi ayyana. Makna daripada lafaz ayyana di sini adalah kapan atau kapankah. Lalu apa bedanya antara lafaz ayyana dengan mata yang maknanya juga sama-sama kapan? Lafaz mata ini banyak dipergunakan karena memang lebih ringan di dalam pengucapan. Beda dengan lafaz ayyana yang dalam pengucapan di sini lebih berat daripada lafaz mata. Untuk lafaz ayyana di sini dipergunakan untuk menanyakan suatu hal yang luar biasa atau sifatnya yang mengandung peristiwa yang besar. Spesifikasi daripada lafaz ayyana di sini yang pertama, dia mengandung makna istiqbal. Jadi dipergunakan untuk makna istiqbal. Kemudian yang nomor dua, lafaz ayyana ini termasuk dari isim istifham. Artinya dia ini mengandung makna pertanyaan. Dan yang nomor tiga, dia itu juga termasuk dari isim syarat, sehingga dalam hal ini akan membutuhkan kepada fiil syarat dan jawab syarat. Artinya dia masuk dalam kategori amil jazm yang dapat menjazmkan kepada dua fiil sekaligus. Jadi fiil yang pertama nanti dijadikan fiil syarat dan fiil yang kedua nanti akan dijadikan sebagai jawab syarat. Dan yang nomor empat, lafaz ayyana di sini dihukumin mabni fathah.
Ini adalah spesifikasi daripada lafadz ayyana. Contohnya di dalam susunan kalimat seperti lafadz yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu, dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapankah hari kiamat? Dalam susunan ini lafadz ayyana berkedudukan sebagai dzaraf, sehingga dia di i'rab nasab sebagai dzarfiyah. Karena memang lafadz ayyana di sini hukumnya mabni, maka tanda nasabnya dikira-kira. Dalam susunan ini lafadz ayyana mengandung makna istifham, sehingga manakala di i'rab maka ayyana ismu istifhamin. Ayyana di sini adalah isim istifham mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah, fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah, dalam kedudukan nasab sebagai dzaraf zaman. Ini adalah contoh dari ayyana sebagai isim istifham. Selanjutnya contoh ayyana sebagai isim syarat seperti lafadz ayyana tusa'id al-akharin yusa'idka Allahu. Ayyana, kapanpun, tusa'id, menolong siapa kamu, al-akharin, kepada orang-orang lain, yusa'id, maka akan menolong ka, kepadamu, Allahu, siapa Allah. Kapanpun kamu membantu orang lain, maka Allah akan membantumu. Dalam susunan ini lafadz ayyana sebagai isim syarat, sehingga di sini membutuhkan dua fiil, yaitu fiil pertama dan fiil yang kedua. Fiil pertama di sini dijadikan sebagai fiil syarat, dan fiil yang kedua di sini dijadikan jawab syarat. Kedua fiil ini sama-sama dijazmkan oleh lafadz ayyana. Manakala lafadz ayyana di i'rab di dalam susunan ini, maka ayyana ismu syartin. Ayyana di sini adalah isim syarat mabniun alal fathi, dimabnikan atas tanda fathah, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, ala dzarfiyah az-zamaniyah, sebagai dzaraf zaman. Ini adalah penjelasan beberapa lafadz yang masuk di dalam kategori dzaraf zaman. Untuk lafadz-lafadz yang lain akan dibahas di dalam pembahasan selanjutnya. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.